Ya, shalom, ketemu lagi kita di acara Pesan Tuhan kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca beberapa kisah di Alkitab tentang cara-cara umat Tuhan berperang dan memenangkan peperangan gitu. Jadi ketika saya baca di kisah-kisah para nabi dari Musa, Yosua, Yefta, Kaleb, Gideon dan lain sebagainya, itu ternyata termasuk Daud, itu ternyata Tuhan itu tidak pernah punya metode yang baku. Oke? Jadi peperangan yang mereka alami, kemenangan-kemenangan yang mereka dapatkan itu tidak berasal dari metode yang baku. Bukan metode yang sama. Cara di mana Musa mengeluarkan bangsa Israel berbeda dengan cara Yosua menghancurkan tembok Yeriko atau melewati sungai Yordan. Bahkan cara melewati sungai Yordannya Yosua berbeda dengan cara Musa membuat orang Israel menyeberang dari lautan gitu. Jadi berbeda, cara metode berbeda. Jadi sangat aneh kalau kita anak Tuhan itu menyamakan cara dan metode gitu. Kita berpikir Tuhan itu caranya kerja begini, dari dulu sekarang selama-lamanya tetap sama. Salah ya. Tuhan tidak pernah bekerja dengan metode yang sama. Oke? Dia adalah Tuhan yang the creator atau kreatif. Dari kata kreatif, mencipta. Dia juga menciptakan segala sesuatu, termasuk setiap persoalan selalu ada cara tersendiri untuk memecahkannya. Karena itu bisa jadi kita punya masalah yang sama dengan orang lain, tetapi ketika kita masing-masing tanya Tuhan, cara penyelesaiannya bisa berbeda gitu. Dan itu wajar gitu. Kenapa? Karena memang Tuhan itu tidak pernah terikat dengan metode. Nah, ketika saya membaca beberapa kisah itu, saya mendapati satu hal bahwa ternyata strategi terbaik untuk kita bisa memenangkan sebuah pertempuran peperangan dalam hidup adalah satu, taat. The best strategy is obedience. Jadi strategi yang paling baik itu adalah ketaatan, sudah titik, tidak ada yang lain. Anda mau ngublek-ngublek metode, tapi kalau Anda tidak taat dengar suara Tuhan, Anda akan hancur. Metode dan caranya bagus, tapi kalau tidak taat sama Tuhan juga percuma. Jadi yang pertama adalah Anda itu harus taat dan mendengar firman Tuhan. Ketika Anda bisa mendengar, Anda mentaatinya, Anda menang. Sudah, selesai. Dan yang kedua yang saya dapatkan adalah ketika kita menghadapi setiap persoalan dan pertempuran dalam hidup ini secara spiritual maupun secara fisik, atau juga secara apapun yang penting bersama dengan Tuhan, maka semakin Anda bingung dengan caranya Tuhan, itu semakin bagus buat Tuhan. Jadi Anda makin bingung tuh makin bagus. Artinya Anda memang pasrah dan tidak ngerti apa-apa. Ya kembali lagi pada strategi yang pertama, apa itu? Taat. Jadi kalau Anda sudah menghadapi sesuatu sudah mentok, ya cuman satu, taat. Dan ketika taat, Tuhan suruh kita lakukan sesuatu yang kelihatannya tidak ada hubungannya, yang kelihatannya iki apa hubungannya, apa bisa, dan Anda bingung dan tidak ngerti apa-apa. Semakin Anda bingung, percayalah semakin bagus gitu. Ya, jadi saya menghadapi persoalan apapun, semakin saya bingung, saya rasa secara roh saya semakin bagus gitu. Memang ini yang Tuhan inginkan. Kalau Anda semakin ngerti, wah berarti Anda pakai kekuatan sendiri, sudah pasti buyar gitu, pakai cara sendiri. Logikanya beginilah, logika manusia itu beda dengan logikanya Tuhan masalahnya. Jadi kita belajar, ayo masing-masing kita di dunia apapun kita bekerja dan pelayanan pakai caranya Tuhan. Caranya cuma satu, taat. Setelah taat silahkan bingung, tidak apa-apa. Yang penting Anda tetap taat. Ketika Anda bingung tapi Anda taat, itu ada, that's the point Anda mengalami breakthrough. Tuhan Yesus memberkati.